Oke Lur, selamat datang di Alur. Kali ini aku akan membagikan pengalaman membaca novel bergenre thriller yang ditulis oleh penulis Indonesia, yaitu Volzel karya Indah Majid yang diterbitkan oleh Lotus Publisher. Volzel dibuka dengan penemuan jasad yang tertimbun salju di pekarangan rumah milik keluarga Volzel. Tentu saja, karena penemuan jasad itu berada di pekarangan rumahnya, keluarga Volzel menjadi keluarga pertama yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Karena kejadian ini, keluarga Volzel menjadi pusat perhatian publik. Tak sedikit pula publik mulai mencurigai mereka, menebar fitnah, mencaci maki, dan membuli. Kehidupan keluarga Volzel yang semula hangat kini diterpa isu-isu yang panas. Apalagi ketika sang kepala keluarga, yaitu Ferdinand Volzel, ditemukan tak bernyawa dengan cara menggantung diri. Keanehan tingkah perilaku dari anggota keluarga Volzel mulai bermunculan. Masing-masing dari mereka menyimpan rahasia yang sulit untuk dibayangkan. Mereka seakan dikuliti oleh teror masyarakat. Lambat laun, kisah sadis dari nenek moyang keluarga Volzel mulai bergema, menciptakan kekuatan baru, dan mungkin saja kisah sadis dari nenek moyang keluarga Volzel ini bisa terjadi kembali di masa sekarang. Mengerikan sekaligus penuh darah. Seperti yang aku mention, adegan penemuan jasad yang tertimbun di dalam salju adalah sesuatu yang menarik dan juga bikin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar keluarga Volzel ini terlibat dalam kasus tersebut? Apalagi ketika kedua anak Volzel ini yang bernama Monica dan Felicia menampilkan gelagat yang tenang. Minimal kata polisinya tuh mereka harusnya panik atau paling tidak ngumpet di belakang tubuh orang tuanya. Tapi Monica dan Felicia tuh nggak melakukan itu sama sekali. Selain itu, aku suka banget dengan cara penulis menebar bibit-bibit mencurigakan kepada setiap tokoh yang ada. Sampai kepala aku ini tuh penuh dengan tebakan. Sebenarnya, novel ini memiliki alur cerita yang berat dan juga riuh. Karena melibatkan banyak tokoh, sekaligus melibatkan sesuatu tentang Illuminati. Tapi penulis mampu meramu semua itu menjadi sesuatu yang mudah untuk diikuti dan enak untuk dinikmati. Dan novel ini juga tidak hanya fokus terhadap thrillernya, tapi juga ada drama keluarga yang menghangatkan. Dan kedua ini tuh berjalan beriringan tanpa merusak intensitas satu sama lain. Kemudian, nggak bisa dipungkiri jika ketegangan di novel ini dari awal sampai akhir terbilang konsisten atau stabil. Hanya sedikit goyah di 100 halaman terakhir kurang lebih. Karena di sana terdapat permainan timeline, jadi ada cukup banyak kilas balik yang secara pribadi agak mengganggu rasa. Apalagi posisinya adegan di novel ini tuh di halaman 100 halaman terakhir itu lagi seru-serunya, lagi chaos-chaosnya. Banyak tokoh yang turun gunung menampilkan powernya. Jadi ya hasilnya gitu deh, ketegangannya agak sedikit turun dan ya menurut aku agak mengganggu. Satu hal lagi yang mana aku tuh nunggu banget karakter Douglas dilibatkan di awal-awal, tapi nggak dinotis-notis. Sampai akhirnya aku yang nunggu harus nelen ludah, karena penulis malah menggambarkan karakter Douglas di akhir dengan seperti itu, dengan kondisi Douglas yang agak mengenaskan. Jadi kayak tapi ya nggak masalah sih, karena aku juga sempat kepoin webpage-nya penulis dan ternyata novel ini nggak berakhir di sini. Maksudnya ceritanya nggak berakhir di buku ini, tapi ada lanjutannya. Dan aku nunggu semoga cepat terbit dan ya biar aku bisa menyelesaikan cerita Volzel ini sampai tuntas banget. Meskipun begitu, aku rasa penulis nggak segila itu soal plot twist. Tapi kalau ditanya apakah novel ini ada plot twistnya, tentu saja ada. Malah bisa dibilang plot twistnya tuh berlapis-lapis. Tapi aku sendiri nggak ngerasa kalau itu tuh adalah plot twist kecuali adegan di epilog. Kenapa? Karena aku rasa semuanya berjalan dengan gitu aja, ngalir sengalir-ngalirnya, dan pokoknya selama baca aku larut dalam keseruan yang gak ada habisnya.
Kemudian ada beberapa adegan yang aku suka, salah satunya ketika Felicia atau Felis melancarkan aksinya untuk membalas ke si lebah pengganggu. Dan setelah dia melakukan aksinya, dia dipanggil menghadap ke kepala sekolah. Tapi Felicia ini tuh enggan untuk berbicara, sampai akhirnya orang tuanya datang dan dia mau berbicara. Tapi bukannya menjelaskan, Felicia malah menyodorkan buku catatan yang menuliskan segala bentuk kegaduhan yang dilakukan oleh si lebah pengganggu kepadanya, termasuk ke orang-orang yang ada di sekolah itu. Nah, di sini tuh kepala sekolah itu kayak ngerasa lagi menghadapi seseorang yang membuat laporan tindakan kriminal gitu. Dan ini akan aku bacakan bagian yang menurut aku menarik banget, dan akan aku bacakan part yang menurut aku seru ini. Itu ada di halaman 69 sebentar. Nah, ini. Jadi kan seperti yang aku bilang tadi, kalau si kepala sekolahnya ini tuh seperti mendapat berita acara penyerahan kasus kriminal detik itu juga. Terus si Felicia ini ngomong kayak gini. Itu adalah daftar nama murid-murid yang pernah diganggu oleh Otton Brown selama 2 bulan terakhir. Aku juga mencatatkan beberapa masalah yang Otton timbulkan kepada mereka. Kau bisa mengeceknya langsung dan bertanya kepada mereka. Setelah itu, aku yakin mereka akan sangat berterima kasih kepadaku. Terus, Felicia juga melanjutkan dialognya. Aku tidak bermaksud mencelakai anak laki-laki itu jika saja ia bisa bersikap baik kepadaku dan Theodore. Nah, Theodore ini tuh temannya Felicia atau Felis. Tapi anak itu juga perlu mendapatkan hukuman, setidaknya setelah ini tidak ada lagi lebah pengganggu, bukan? Nah, adegan ini tuh menjadi salah satu adegan terbaik menurut aku. Apalagi setelah melihat atau menyaksikan apa yang dilakukan oleh Otton Brown bersama teman-temannya kepada para korban. Jadi kayak aku ngerasa puas banget ketika Felicia mengungkapkan hal itu kepada kepala sekolahnya langsung. Kayak puas banget gitu kan. Emang nyebelin banget si Otton sama temen-temennya tuh memang semenyebalkan itu. Jadi kayak good job Felicia. Aku suka karakter Felicia. Jadi pesan yang bisa diambil dari novel ini adalah kita jangan asal tuduh, kita harus mencari tahu fakta kebenarannya seperti apa sebelum memutuskan berbicara. Karena kita nggak tahu apa reaksi mereka yang kita tuduh itu seperti apa. Bisa saja apa yang kita tuduhkan, apa yang kita ucapkan malah bukan menimbulkan sih, tapi malah melahirkan sisi monster dari orang itu. Kayak di novel ini ya seperti itu. Jadi gara-gara tuduhan, fitnah, mereka jadi punya sisi monster yang bahkan menakutkan sekali gitu kan. Bahkan jadi teror dalam sebuah daerah di novel ini gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pengalaman saya selama membaca novel Puzzle. Dan buat temen-temen yang udah baca novel ini, boleh banget untuk membagikan pengalaman kalian di kolom komentar. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!